Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian yang ada di rumah tetap sehat dan semangat dalam belajar. Anak-anak yang ibu cintai dan ibu banggakan, pada kesempatan ini kita akan belajar PKN, yaitu tentang persatuan dan kesatuan. Dimana sebelumnya di semester 1 kalian juga sudah pernah belajar persatuan dan kesatuan, tetapi kita pada semester ini akan tetap belajar tentang persatuan dan kesatuan. Tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik dapat menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Nah, nilai singkatnya itu harus ada saling menghargai, menghormati perbedaan, mementingkan kepentingan bersama, dan mampu bekerja sama. Itu sikap-sikap yang harus dimiliki oleh kalian, ya. Kemudian, makna persatuan dan kesatuan bangsa dalam semboyan negara Indonesia. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu, artinya utuh, tidak terpecah-pecah. Kata persatuan diartikan sebagai perkumpulan dari berbagai hal menjadi satu. Kesatuan hasil perkumpulan yang telah menjadi satu atau utuh. Itu kesatuan adalah hasil perkumpulan yang telah menjadi satu atau utuh. Makna persatuan dan kesatuan yaitu bersatunya beraneka ragam suku bangsa menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi. Semboyan dari persatuan dan kesatuan ini adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meskipun berbeda-beda, pada hakikatnya bangsa Indonesia itu adalah satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Anak-anak yang ibu cintai dan ibu banggakan, landasan hukum persatuan dan kesatuan bangsa adalah satu, landasan ideologi. Ya, masih ingat ya di semester 1 apa sih landasan ideologi? Yaitu Pancasila, sila ketiga, Persatuan Indonesia, ya. Kemudian landasan konstitusional itu Undang-Undang Dasar 1945. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yaitu negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil beradab, tiga, persatuan Indonesia. Ini ada di dalam Pancasila, sila ketiga. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 1. Itu negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kemudian yang terakhir adalah Undang-Undang 1945 pasal 30 ayat 1 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ini adalah landasan hukum persatuan dan kesatuan bangsa. Bagaimana makna penting persatuan dan kesatuan bangsa? Nah, makna pentingnya yaitu menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Dua, menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi serta rasa harmonis untuk hidup saling berdampingan secara rukun dan damai. Tiga, menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan dan sikap tolong-menolong antar sesama serta sikap nasionalisme. Tahapan persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan tumbuh dalam waktu yang lama dan dalam proses yang dinamis. Tahap-tahap yang paling menonjol adalah perasaan senasib, yaitu dalam kurun sejarah bangsa Indonesia pernah menjadi negara yang terjajah, ya. Kemudian kebangkitan nasional. Perjuangan bangsa Indonesia diwarnai dengan perjuangan untuk kepentingan nasional, bukan kepentingan daerah semata. Kemudian Sumpah Pemuda. Lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 ini menjadi penegas bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Kemudian yang terakhir adalah Proklamasi Kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan sebagai titik puncak perjuangan bangsa. Nah, bagaimana penerapan atau contoh kegiatan yang mencerminkan makna penting persatuan dan kesatuan? Contoh, kita mengikuti Festival Budaya Nusantara. Kemudian yang kedua, toleransi dan hidup berdampingan dalam perbedaan. Kemudian yang ketiga, semangat kekeluargaan dan gotong royong, cinta tanah air dan taat pada aturan. Ini adalah contoh kegiatan yang mencerminkan makna penting persatuan dan kesatuan. Nanti kalian harus mencari contoh-contoh perilaku yang harus dilakukan dalam mencerminkan makna penting persatuan dan kesatuan. Apa sih arti penting persatuan dan kesatuan bagi diri sendiri? Arti persatuan dan kesatuan bagi diri sendiri adalah kehidupan pribadi akan damai, tentram, karena hidup di antara orang lain dan sikap saling menghargai.
Kemudian mewarnai semangat persatuan dalam keluarga, menjadi pribadi yang lebih baik, lebih toleran dan menghargai orang lain. Kemudian yang keempat, kita tidak akan menjadi pribadi yang egois dan lebih mementingkan kepentingan bersama. Kemudian bagaimana arti penting persatuan dan kesatuan bagi masyarakat dan bangsa? Bagi masyarakat, kehidupan masyarakat akan tentram, hilangnya konflik yang dapat memecah belah, tumbuh sikap saling menghormati, bekerja sama, gotong royong dan saling bekerja sama. Kemudian menghargai keragaman yaitu Bhinneka Tunggal Ika, memiliki sikap nasionalisme ini bagi bangsa ya, memiliki kebebasan yang bertanggung jawab dalam hubungan kemanusiaan, serta memiliki cara pandang wawasan Nusantara yaitu sebagai bangsa yang sebangsa dan setanah air, sebagai bangsa yang senasib dan sepenanggungan. Itu arti penting persatuan dan kesatuan. Nah, paham apa yang sudah disampaikan? Jika paham, terima kasih atas perhatiannya. Nanti ada latihan dari ibu ya, silahkan akan nanti di-share pada waktunya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi